Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah terkait dengan kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir kita menyebutkan bab tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Bagaimana upaya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak penduduk Taif masuk Islam. Tapi hasilnya sebagaimana kita ketahui kemarin, tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau. Tidak ada satupun yang menyambut dakwah beliau dari kalangan penduduk Taif. Justru ada seorang budak, di tengah perjalanan pulang beliau bertemu dengan seorang budak milik Utbah ibn Rabi'ah, dan juga saudaranya yang bernama Adas. Budak tersebut bernama Adas, yang berasal dari negeri Ninawa, negeri asal dari Nabi Yunus alaihi salam. Maka kemudian budak laki-laki tadi yang bernama Adas justru masuk Islam setelah Rasulullah SAW menyebutkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah Nabi Yunus ibnu Matta alaihi salam. Kemudian beliau pun Rasulullah SAW kembali pulang ke Mekah di bawah perlindungan seseorang yang bernama Al-Mut'im, di mana Al-Mut'im dan juga anak-anaknya, Al-Mut'im ibnu Adi beserta anak-anaknya memberikan jaminan perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun bisa masuk kembali ke kota Mekah. Di sini kita akan masuk bab yang baru, bab yang disebutkan oleh penulis Jidalul musyrikin wa talabuhum al-ayat. Perdebatan orang-orang musyrik, perdebatan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntutan mereka untuk mendatangkan mukjizat. Mereka menuntut, menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan mukjizat sebagai tanda bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka di sini disebutkan oleh penulis, wa kana min jumlati jidalil musyrikin annahum kanu yatlubuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayat ta'jizan wa inadan. Maka termasuk bentuk perdebatan atau sesuatu yang dipermasalahkan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW, bahwasanya mereka menantang atau menuntut, meminta untuk meminta dari Rasulullah SAW untuk mendatangkan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat, mukjizat yang bisa mereka saksikan. Mereka semua meminta semua itu dalam rangka untuk menjatuhkan atau untuk membungkam Rasulullah SAW, untuk menggagalkan dakwah beliau
dan sebagai bentuk pembangkangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad taqarrara dzalika minhum miraran fi awqatin mukhtalifah. Maka sudah berulang kali mereka meminta hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan mereka meminta untuk didatangkan mukjizat. Fa min dzalika annahum ijtama'u marratan fil Masjidil Haram. Di antaranya suatu ketika mereka berkumpul di Masjidil Haram. Wastasyaru bainahum. Kemudian mereka pun bermusyawarah. Thumma arsalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anna asrafa qaumika qad ijtama'u liyukallimuk. Ya, kemudian mereka pun mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk menyampaikan kepada beliau bahwasannya para pemuka kaummu, ya untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya para pemuka, jadi tokoh-tokoh kaummu yaitu kaum Quraisy sedang berkumpul dan mereka ingin mengajak engkau bicara. Ya, mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diminta untuk datang menemui mereka. Wa haitsu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana harisan ala rusdihim ghayatal hirs. Maka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat antusias, ya beliau sangat bersemangat, beliau sangat semangat untuk mengajak kaumnya menuju kepada agama Islam, ya. Beliau sangat semangat agar kaumnya mau mengikuti apa yang beliau sampaikan, maka beliau pun memenuhi undangan tersebut, ya memenuhi panggilan tersebut. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat terkait dengan bagaimana besarnya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa besarnya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaumnya yaitu kaum Quraisy mereka mau menerima dakwah beliau. Di dalam surat Al-Kahfi di ayat yang ke-6, ya di ayat-ayat yang pertama, di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka bisa jadi wahai Muhammad, ya, bisa jadi engkau akan mencelakakan dirimu sendiri karena kesedihan yang engkau rasakan apabila mereka kaummu tidak mau beriman kepada keterangan yang kau bawa ini, yaitu Al-Qur'an. Ya. Jadi saking semangatnya Rasulullah SAW untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Jadi kalau seandainya kaumnya menolak, terus senantiasa menolak apa yang beliau sampaikan, maka itu akan membuat atau menimbulkan kesedihan yang sangat besar dalam diri Rasulullah SAW. Yang bisa jadi itu mencelakakan atau membahayakan diri beliau sendiri. Ya. Maka kemudian faqad ja'ahum sari'an yarju islamahum, maka Rasulullah pun segera mendatangi mereka, berharap mereka mau masuk Islam. Ya. Berharap kaumnya tadi, tokoh-tokohnya apalagi ya di sini, tokoh-tokoh kaumnya itu ingin berdialog dengan beliau. Maka beliau berharap mereka akan masuk Islam. Faqalu, kemudian mereka pun mengatakan kepada Rasulullah, "Innaka tukhbiruna anna ar-rusul kanat lahum ayat." Sesungguhnya engkau pernah memberitahu kepada kami bahwasanya para rasul itu pasti punya mukjizat. Ya. Mereka mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kanat li Musa 'asa. Musa punya mukjizat berupa tongkat. Wa li Tsamud an-naqah. Bagi kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh, mukjizat berupa unta, ya untanya Nabi Saleh. Wa kana Isa yuhyil mauta. Begitu pula Nabi Isa punya mukjizat, diantaranya menghidupkan orang yang sudah mati. Fa'ati nabi ayatin kama ursilal awwalun. Maka datangkanlah pula kepada kami suatu mukjizat sebagaimana para rasul sebelumnya. Ini yang diminta ternyata, ternyata mereka meminta Rasulullah SAW untuk mendatangkan suatu mukjizat. Ya. Yang perlu diketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat atau tiap umat, ya, yang diutus kepada mereka seorang rasul, dan tiap umat itu pasti diutus kepada mereka seorang rasul. Wa min ummatin illa khala fiha an-nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul.
dan menjadi ketetapan Allah ketika umat tersebut meminta untuk didatangkan mukjizat. Apabila mereka setelah didatangkan atau ditampakkan mukjizat tetap tidak mau beriman, maka konsekuensinya mereka semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya. Kita lihat umatnya Nabi Musa, Fir'aun dan para pengikutnya dibinasakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah. Ketika mereka tidak mau, tetap tidak mau beriman, padahal Nabi Musa sudah berulang kali menampakkan mukjizat di hadapan mereka. Bahkan Nabi Musa itu rasul yang paling banyak mukjizatnya. Ya. Kemudian begitu pula kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, yang diberikan mukjizat berupa unta besar, unta yang sangat besar, ya, sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Akhirnya mereka pun dibinasakan seluruhnya. Begitu pula kaum Ad, begitu pula kaumnya Nabi Isa dan yang lainnya. Lah terkait dengan kaumnya Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini, ya, maka khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menunda, ya, menunda pembinasaan mereka di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Maka di hari kiamat itulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi hari kiamat nanti tegak atas orang-orang yang tidak beriman. Yang tersisa nanti hanya orang-orang yang tidak beriman. Ya. Adapun orang-orang yang beriman semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya, itu terdapat dalam pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Jadi nanti ada angin yang berhembus, yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, yang mana tidak ada satupun atau seorang pun yang beriman kepada Allah ketika terkena angin tersebut kecuali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tersisalah orang-orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Ketika itulah Allah tegakkan hari kiamat. Maka umat Nabi Muhammad ini tidak Allah binasakan seluruhnya, walaupun banyak yang menentang, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun mukjizat sudah ditampakkan, di antaranya nanti yang akan kita sampaikan, yang akan kita lewati nanti. Tapi tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah seringkali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad ini, ya, semenjak diutusnya Nabi Muhammad, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang itu sebenarnya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak membinasakan seluruhnya, tapi terkadang beberapa di antaranya, beberapa kaum, ya, Allah Subhanahu wa taala binasakan, ya, di antara kaum-kaum yang ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itu tentunya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam sejarah. Yang itu semua tidak hanya semata-mata merupakan peristiwa alam, ya, bencana alam. Tapi itu semua merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di Indonesia tentunya, gitu. Bahkan di zaman kita ini beberapa kali kita menyaksikannya. Kemudian penulis melanjutkan, wa kanu yadhunnuna anna min khawasir rusul annahum yaqdiruna ala ihdathi mithli hadhil khawariq wal mu'jizat ma tasha'u. Nah, yang diyakini atau yang diketahui oleh kaum musyrikin, tiap rasul itu bisa mendatangkan mukjizat sekehendak mereka, ya, sekehendak mereka. Jadi ketika kapanpun mereka ingin mendatangkan mukjizat, mereka bisa melakukannya. Itu yang ada dalam pikiran kaum musyrikin seperti itu. Padahal namanya mukjizat itu tidak seperti itu. Ya, mukjizat itu tidak bisa dilakukan sekehendak
seorang nabi dan seorang rasul. Ya. Jadi kapanpun diinginkan bisa muncul, tidak seperti ini. Ya. Jadi mukjizat itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti kemampuan luar biasa yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, ya. Ketika dia inginkan, ya bukan seperti itu mukjizat. Kama yaqdiru 'amatun nas ala a'malihim at-tabi'iyyah. Ya sebagaimana ya apa yang bisa dilakukan oleh manusia tiap harinya. Ya, tapi itu di luar kemampuan manusia. Jadi kapanpun bisa dilakukan. Ya, itu yang mereka kira seperti itu. Faqtarahu alaihi sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum as-safa ya ay yaj'ala lahum as-safa dhahaban. Maka mereka kaum musyrikin ini menantang Rasulullah, ya. Mereka menantang Rasulullah, memerintahkan beliau untuk menjadikan bukit Safa itu menjadi emas, ya. Mereka menantang pada Rasulullah, ya. Coba kalau engkau benar-benar seorang Rasul, coba rubah itu bukit Safa menjadi emas, jadi gundukan emas yang besar. Au yusiru anhum al-jibal. Dan juga diantaranya mereka memerintahkan pada Rasulullah untuk menjalankan gunung-gunung, ya. Ini perbuatan-perbuatan di luar kemampuan manusia. Ya mereka, ya karena tadi mereka tahunya itu ya para Rasul itu bisa melakukan itu sekehendaknya. Wa yubsitu lahumul bilad wa yajri fiha al-anhar aw yub'atsu man madha min abaihim hatta yushhidu bi annahu rasul. Dan juga mereka meminta Rasulullah untuk membentangkan negeri-negeri, ya. Jadi meminta Rasulullah SAW untuk membentangkan di hadapan mereka negeri-negeri yang penuh dengan kenikmatan, ya, yang di sana ada sungai-sungai, ya, ada pepohonan, ya. Jadi menampakkan kepada mereka hal-hal di luar kemampuan manusia ini. Bahkan mereka juga meminta Rasulullah untuk membangkitkan orang tua mereka atau leluhur mereka yang sudah mati, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka yang sudah mati, dibangkitkan supaya mereka bisa berbicara dengan orang-orang sudah mati, dibangkitkan lagi, ya, dihidupkan lagi, sampai mereka mau, hingga akhirnya mereka pun mau bersaksi bahwasannya Rasulullah adalah seorang Rasul, ya. Ini yang mereka minta. Jadi mereka mempersyaratkan, mereka mau beriman asalkan Rasulullah bisa mendatangkan mukjizat-mukjizat ini. Ya. Maka hal ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-90 sampai 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a." Dan mereka berkata, mereka mengatakan, ya kaum musyrikin mengatakan kepada Rasulullah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu memancarkan mata air di hadapan kami. Ya, memancarkan mata air dari bumi, mengeluarkan mata air dari bumi. Au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'ti billah. Afan, sebelumnya ya, ayat sebelumnya saya kelewatan tadi. Au takuna laka jannatun min nakhil wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau mengeluarkan bagi kami, menampakkan bagi kami sebuah kebun yang di dalamnya terdapat kurma, anggur, dan juga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Au tusqitas samaa kama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kalau bisa engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang kau sampaikan, sebagaimana yang kau ancamkan kepada kami. Atau kalau bisa engkau datangkan Allah dan para malaikat supaya bisa berhadap-hadapan dengan kami. Subhanallah, ya. Ini permintaan-permintaan mereka, enggak tanggung-tanggung yang mereka minta. Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama'
wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh. Atau kalau bisa engkau buatkan bagi kami sebuah rumah terbuat dari permata, terbuat dari emas, terbuat dari perhiasan-perhiasan. Atau kalau bisa engkau naik ke atas langit. Dan kami tidak akan percaya bahwasanya engkau naik ke atas langit hingga engkau menurunkan kepada kami sebuah kitab yang bisa kami baca. Ya, sebuah kitab dari langit yang bisa kami baca. Ya. Maka itu diantara permintaan-permintaan mereka. Ya. Mereka meminta didatangkan mukjizat-mukjizat sebagaimana yang mereka ucapkan tadi. Waqad abdau raghabatahum fil Islam idza atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bima iqtarahu. Dan mereka ini benar-benar menampakkan keyakinannya. Jadi menampakkan kesungguhan mereka bahwasanya kalau seandainya Nabi Muhammad itu bisa mendatangkan mukjizat-mukjizat tadi, sungguh mereka akan beriman. Ya, jadi Rasulullah SAW benar-benar ini terpengaruh dengan apa? Dengan permintaan mereka semua ini. Karena Rasulullah ingin mereka masuk Islam, mereka beriman. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-An'am ayat 109, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Maka bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan mereka, dengan menampakkan segala kesungguhan mereka bahwasanya benar-benar mereka akan beriman apabila datang kepada mereka mukjizat-mukjizat yang diminta tadi. Ya. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fada'allah an yuriyahum ma talabu. Maka kemudian Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memperlihatkan perkara-perkara yang mereka minta tadi. Ya, Rasulullah hanya bisa meminta kepada Allah. Beliau tidak memiliki kuasa apapun untuk mendatangkan semua hal tersebut. Ya, beliau manusia biasa, tidak bisa melakukan semua perkara-perkara tadi. Maka beliau meminta kepada Allah. Waraja islamahum, karena beliau benar-benar mengharapkan keislaman mereka. Faja'a Jibril wa khayyarahu baina an yuriyahumullahu ma talabuhu faman kafara ba'da dzalika minhum 'adzabahu 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal 'alamin wa baina an yaftaha lahum babat taubah war rahmah. Maka kemudian malaikat Jibril pun datang. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan memberikan pilihan kepada Rasulullah. Antara pilihan yang pertama, Allah tampakkan semua yang mereka minta tadi. Tapi konsekuensinya, kalau mereka masih kufur, mereka masih mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, mereka tidak mau beriman, konsekuensinya mereka akan diazab dengan azab yang belum pernah Allah timpakan kepada umat sebelumnya. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, Allah tidak tampakkan semua mukjizat yang mereka minta tadi, tapi Allah buka bagi mereka pintu taubat dan pintu rahmat. Faqala, maka Rasulullah pun lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ya. Beliau benar-benar menginginkan umatnya itu selamat, ya, bukan menginginkan kecelakaan bagi umatnya. Maka beliau tidak memilih pilihan yang pertama, ya, karena resikonya nanti kalau umatnya tetap tidak beriman, Allah turunkan azab yang belum pernah Allah turunkan sebelumnya. Maka beliau Nabiur Rahmah, seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang. Beliau tidak ingin umatnya celaka. Maka beliau meminta pilihan atau memilih pilihan yang kedua. Ya. Bal babut taubah war rahmah. Bahkan aku lebih memilih pintu taubat dan pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan semua itu. Walaupun konsekuensinya tentunya mereka kaum musyrikin belum mau beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau masih berharap, ya, kelak mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan memang itulah yang akan terjadi nantinya. Ya.
Itu yang akan terjadi nantinya. Coba kalau seandainya Rasulullah meminta memilih pilihan yang pertama. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bisa lihat bagaimana kebijaksanaan seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran yang beliau miliki. Bagaimana kasih sayang yang beliau miliki kepada umatnya. Ya, kita sudah melewati beberapa kali beliau diberi pilihan. Ya, seperti terkait dengan penduduk Taif kemarin, ya kan? Diberikan pilihan oleh malaikat penjaga gunung antara menimpakan dua gunung yang ada di sekitar Madinah, yang ada di sekeliling Madinah, ditimpakan ke penduduk kota Taif supaya mereka semua binasa, atau pilihannya yang membiarkan mereka dan berharap nanti kelak suatu saat akan ada di antara mereka yang mau masuk Islam dan justru menyebarkan agama Islam. Beliau pilihan yang kedua. Ya. Dan atas pilihan tersebut kita tahu bagaimana hasilnya saat ini. Begitu pula pilihan ini. Ya, beliau diberikan pilihan seperti ini dan beliau memilih pilihan yang sangat tepat. Memang ini tentunya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya Allah mentakdirkan sesuatu itu juga atas hasil dari apa yang diupayakan oleh seorang hamba. Ya. Dan Allah sudah mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad ketika diberikan pilihan ini, beliau akan memilih pilihan yang kedua. Allah sudah tahu jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah mentakdirkan hal ini. Tapi tentunya ini atas upaya dan pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah takdir ya, dan dulu ini sudah pernah kita bahas permasalahan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma ikhtara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada anzalallahu alaihi jawab muqtarahatil musyrikin faqala lahu. Maka dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah pun menurunkan ayat terkait dengan jawaban bagi tantangan kaum musyrikin tadi, tuntutan kaum musyrikin tadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 93, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka kaum musyrikin, subhana rabbi, maha suci Rabbku, tidaklah aku melainkan hanya seorang manusia biasa yang diangkat sebagai seorang rasul. Hanya ini jawabannya. Ya, ini hakikatnya beliau hanya manusia biasa, nggak bisa mendatangkan semua itu. Tapi beliau mendapatkan keutamaan dari Allah berupa diangkat menjadi seorang rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya. Maka dengan turunnya ayat tadi, wal makna qul lastu aqdiru ala ihdatil khawariq wal ityani bil mu'jizat. Makna dari ayat di atas tadi, Rasulullah SAW menyampaikan, aku tidaklah mampu untuk mendatangkan perkara-perkara atau kejadian-kejadian luar biasa yang kalian minta, mukjizat-mukjizat yang kalian minta. Li'annal qudrata 'ala dzalika amrun yakhtassu billahi subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan atau yang memiliki kuasa untuk mendatangkan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa munazzahun min an yakuna lahu syarik fi qudratihi. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari memiliki serikat, memiliki tandingan dalam kekuasaannya. Wa innama ana bashar, sedangkan saya sendiri hanyalah seorang manusia biasa. Kama annakum bashar, sebagaimana kalian juga manusia biasa. Falastu aqdiru alaihi kama annakum la yaqdiruna alaihi. Maka saya tidak mampu melakukan semua itu sebagaimana kalian juga tidak akan mampu melakukan semua itu. Wa innamal ladzi imtaztu bihi fima bainakum huwa annani rasulun. Yang membedakan antara aku dengan kalian hanyalah aku seorang rasul. Ya. Aku seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuha ilayya, dan aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum lastum birasul. Wa antum lastum birusul, sedangkan kalian bukanlah para rasul. Wa laisa yuha ilaikum, dan kalian tidak diberi wahyu.
falladzi talabtumuhu minal ayat laisa fi yadiyya wala tahta tasarrufi. Maka perkara-perkara yang kalian minta itu sama sekali di luar kuasaku, bukan berada di tanganku dan itu di luar kuasaku. Wa inna ma huwa ilallahi azza wa jal in syaa'a adhharaha lakum wa yu'ayyiduni biha 'alaikum wa in syaa'a akhkharaha 'ankum wa fi dzalika maslahatukum. Maka semua itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, Allah bisa saja menampakkan semua itu bagi kalian dan tentunya itu mudah bagi Allah. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menolongku dengan mukjizat-mukjizat tersebut, menolongku atas kalian. Akan tetapi apabila Allah berkehendak, Allah akan menunda semua itu dan di dalamnya terdapat maslahat bagi kalian. Dengan Allah tunda, maka masih ada waktu bagi mereka untuk memikirkan, untuk mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu kalau seandainya diperlihatkan saat itu juga, sedangkan mereka masih tidak mau beriman, mereka semuanya akan binasa. Waqad akkadallahu hadzal ma'na fi suratil an'am. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan makna ayat di atas tadi dalam surat Al-An'am ayat yang ke-109. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Hanya Allah yang mampu untuk menampakkannya. Dan apa yang memberitahukan kepadamu bahwasannya apabila mukjizat-mukjizat itu datang, maka mereka kaum musyrikin benar-benar akan beriman. Siapa yang menjamin? Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yaitu maksudnya para nabi dan para rasul, mereka tidak mampu, pada hakikatnya mereka tidak mampu untuk mendatangkan mukjizat sekehendak mereka. Akan tapi semua itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu mendatangkannya. Maka kapanpun Allah perlihatkan mukjizat-mukjizat tersebut, maka itulah perkara yang telah ditetapkan. Dan dengannya Allah menolong para nabi dan para rasul. Tapi terkadang Allah akhirkan, Allah tunda ditampakkannya mukjizat-mukjizat tersebut. Dan tentunya di dalamnya terdapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-An'am ayat 111. Surat Al-An'am ayat 111. Allah menjelaskan, dan Allah tentunya Allah yang lebih mengetahui bagaimana keadaan kaum musyrikin ketika itu. Jadi Allah menjelaskan keadaan kaum musyrikin ketika itu. Walaupun mereka menampakkan kesungguhan mereka, niat mereka ingin beriman kalau seandainya Rasulullah menampakkan mukjizat-mukjizat tadi, itu semua hanya omong kosong mereka belaka. Kalau seandainya Allah perlihatkan mukjizat-mukjizat yang mereka minta, tetap mereka tidak akan beriman. Tetap mereka tidak akan beriman walaupun mereka sudah bersumpah atas nama Allah. Tapi keadaan mereka itu belum layak untuk mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahuinya. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 111, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun." Kalau sekiranya kami turunkan para malaikat kepada mereka, bisa berhadap-hadapan dengan mereka, mereka bisa melihat para malaikat, atau kami membangkitkan orang-orang yang telah mati sehingga mereka bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah mati, atau kami kumpulkan segala sesuatu yang mereka minta di hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman. Mereka juga tidak akan beriman dengan semua itu. Lihat bagaimana Bani Israel di zamannya Nabi Musa dahulu.
Berkali-kali mereka minta diperlihatkan mukjizat dan sudah diperlihatkan kepada mereka, tetap mereka nggak mau beriman. Ya, tetap mereka membangkang kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka menjadi kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi, kalangan Bani Israil. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menunda memperlihatkan mukjizat, inilah kemaslahatan bagi kaum Quraisy ketika itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan ini merupakan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy ketika itu tidak Allah binasakan, karena Rasulullah SAW tidak meminta untuk diperlihatkan mukjizat-mukjizat itu seketika. Tapi Rasulullah lebih memilih pintu taubat dan pintu rahmat. Hingga akhirnya kita tahu kaum Quraisy saat ini menjadi salah satu kaum yang terdepan dalam membela agama Islam. Ya. Lihat penduduk Mekah saat ini masih banyak dari kalangan orang-orang Quraisy. Dalam ayat yang lainnya Allah juga menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Dan sekiranya ada suatu kitab suci yang dengannya gunung-gunung itu diperjalankan, yang dengannya gunung-gunung itu bisa berjalan, bisa terguncang dengan kitab suci tersebut, ya, atau dengannya bumi bisa terbelah, maka sungguh Al-Quran itulah kitab sucinya. Tapi gimana? Mereka tetap tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka sungguh kalian akan melihat gunung tersebut tunduk, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berguncang karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran, ya, mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun mereka tidak mau, belum mau beriman kepada kandungannya. Ya. Maka siapa yang menjamin kalau seandainya mukjizat-mukjizat yang mereka minta tadi diperlihatkan, mereka mau beriman? Dan memang buktinya nanti diperlihatkan satu mukjizat, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Ya. Diperlihatkan satu mukjizat, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Ya. Maka disebutkan dalam selanjutnya di sini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syaqqul qamar, terbelahnya bulan. Ya. Kisah terbelahnya bulan. Jadi dahulu bulan pernah terbelah di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kisahnya ketika itu ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasannya Rasulullah SAW tidak bisa memenuhi apa yang mereka minta, ya, dan mereka menyangka ini kesempatan mereka, ya, ini kesempatan mereka untuk memadamkan dakwah Rasulullah SAW. Ya, ini bisa mereka jadikan senjata andalan. Ya. Oh ini Muhammad tidak bisa memenuhi permintaan kita ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai senjata, ya, untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya Muhammad itu bukan seorang rasul. Kalau dia seorang rasul, dia bisa mendatangkan mukjizat, yang gitu. Ya. Maka mereka pun akhirnya terus menjadikan hal itu sebagai senjata andalan mereka untuk menunjukkan di hadapan manusia bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah seorang rasul. Hingga suatu saat mereka pun meminta, ya, untuk didatangkan mukjizat, tapi tidak mereka tentukan jenisnya. Apa saja mukjizat yang apapun mukjizat yang bisa ditampakkan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Maka di sini kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, hal min ayatin na'rifu biha annaka Rasulullah. Adakah satu saja mukjizat yang dengannya kami bisa mengetahui bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah?
Ya. Maka kemudian fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yuriyahum ayatan. Nah, di sini ini sudah tidak terkait dengan ancaman sebelumnya tadi, ya. Kalau tadi kan kalau di yang sebelumnya pada kesempatan sebelumnya tadi kan mereka meminta mukjizat-mukjizat yang ditentukan mereka sendiri kan. Mereka minta ini, mereka minta itu. Kalau seandainya mereka tidak beriman ketika diperlihatkan semua mukjizat tadi, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Tapi ini beda, ya. Mereka minta diperlihatkan satu mukjizat saja, ya, terserah apa itu, ya, apa bentuknya. Maka di sini tidak ada ancaman ketika mereka tidak beriman, ketika melihat mukjizat tersebut, Allah akan membinasakan mereka semua. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlihatkan satu mukjizat. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bulan di hadapan mereka. Ya. Ketika itu sedang Lailatul Badr, ya, bulan purnama, dan mereka melihat bulan itu terbelah, ya, menjadi dua bagian. Yang satu bagian ada di atas puncak gunung Abu Qubais, ya, gunung yang ada di samping Mekah, dan di satunya ada di bawahnya, ya, di bawah potongan yang pertama tadi. Jadi ada jadi dua potongan bulan tadi, terbelah menjadi dua potongan, ya. Dan ini benar-benar mereka saksikan ketika ini, ya, benar-benar mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat tersebut. Tapi tetap mereka gak mau beriman. Ya, mereka mengatakan ini sihir. Ya. Muhammad telah menyihir mata kita. Ya, ini sihirnya Muhammad ini. Ya, kita telah disihir oleh Muhammad. Ya, ringkasnya seperti itu. Ya, maka kemudian salah seorang di antara mereka pun mengatakan, kalau benar-benar Muhammad telah menyihir kita, tentunya hanya kita yang bisa melihat bulan tadi terbelah. Maka kita tunggu nanti. Besok kita tanya kepada orang-orang dari luar negeri, dari negeri lain yang datang ke Mekah, kita tanya apakah mereka juga melihat fenomena itu. Ya. Kalau mereka juga melihat, berarti ini bukan sihir. Karena nggak mungkin Muhammad bisa menyihir semua orang yang ada di muka bumi. Ya, saat itu juga. Ya, ini masih ada yang berpikiran cerdas dia, ya, di antara mereka. Maka akhirnya keesokan harinya mereka bertanya kepada orang-orang yang datang dari luar, dan ternyata mereka juga melihat peristiwa itu. Ya, Masya Allah, mereka juga melihat peristiwa terbelahnya bulan. Dan saya baca beberapa artikel, ya, dalam sejarah memang dicatat dalam berbagai catatan sejarah bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Ada dari bangsa Cina, bangsa mana lagi saya lupa itu. Mereka mencatat peristiwa ini. Bulan pernah terbelah dahulu. Ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi ini bukan hanya dongeng, bukan hanya suatu dongeng yang tidak ada hakikatnya. Ya. Suatu cerita yang belum bisa dipastikan kebenarannya, enggak. Riwayat-riwayat tentang peristiwa ini jelas sahih dari Rasulullah SAW. Begitu pula disebutkan di dalam Al-Quran. Ya kan, dalam surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya. Di awal surat Al-Qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Tentunya kita harus meyakini peristiwa ini. Nah, inilah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kaum Quraisy ketika itu. Terbelahnya bulan menjadi dua dan mereka semua melihatnya. Akan tapi mereka tetap tidak beriman. Lihat, benar kan? Ternyata benar pilihan yang dipilih oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Ya, kalau seandainya beliau memilih pilihan yang pertama, kaum Quraisy sudah binasa tentunya. Ternyata memang mereka belum siap untuk beriman. Ya. Maka setelah ini insya Allah nanti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya kita akan membahas peristiwa yang jauh lebih luar biasa, mukjizat yang lainnya yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yaitu yang nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya insyaallah taala. Jadi seakan-akan peristiwa terbelahnya bulan tadi sebagai muqaddimah, ya, pendahuluan dari peristiwa yang lebih besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Wallahu taala a'lamu bissawab.
Kita cuma dulu sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nggih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.